Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Salawat berangkatkan salam tak lupa-lupanya kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik. Dalam kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang, yaitu dengan saya sendiri Muhammad Ilham dengan nomor NIM 19059026 dan juga dengan Fitri Adila Y dengan nomor NIM 19059016 dan juga dengan Noviani dengan nomor NIM 19059030 dan juga Mareta Riani dengan nomor NIM 19059022 dan juga dengan Rahma Dani dengan nomor NIM 19059036. Nah, materi yang kami paparkan selanjutnya itu yang berjudul peraturan perusahaan, yaitu PP, kontrak kerja bersama, yaitu KKB, dan perjanjian kerja. Nah, nantinya dari materi ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ada kewajiban perusahaan membuat peraturan perusahaan. Yang kedua yaitu perbedaan antara PP dan PKB. Yang ketiga ada mekanisme perjanjian bersama. Yang keempat ada format standar PP, KKB, dan perjanjian kerja. Nah, penyampaian materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Fitri Adila Y kepada Fitri, dipersilakan. Baiklah, saya Fitri Adila Y. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang kewajiban perusahaan membuat peraturan perusahaan. Menurut pasal 1 angka 20 Undang-Undang 13/2003, peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan berdasarkan pasal 108 Undang-Undang 13/2003. Pengusaha yang mempekerjakan sekurang-kurangnya 10 orang pekerja atau buruh wajib membuat peraturan perusahaan. Kewajiban pembuatan peraturan perusahaan tidak berlaku apabila perusahaan telah memiliki perjanjian kerja bersama. Peraturan perusahaan yang dibuat oleh perusahaan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perusahaan tersebut disusun oleh dan menjadi tanggung jawab dari perusahaan. Ketentuan di dalamnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan sekurang-kurangnya memuat yang pertama hak dan kewajiban pengusaha, yang kedua hak dan kewajiban pekerja atau buruh, yang ketiga syarat kerja, yang keempat tata tertib perusahaan, dan yang kelima jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan. Selain itu, jika beberapa perusahaan tergabung dalam satu grup perusahaan, maka peraturan perusahaan dibuat oleh masing-masing perusahaan. Yang A. Peraturan perusahaan yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Peraturan perusahaan tidak serta-merta mengikat bagi perusahaan dan pekerja. Ada ketentuan tersendiri sehingga peraturan perusahaan dapat berlaku dan mengikat antara perusahaan dengan pekerja. Berdasarkan pasal 108 ayat 1 Undang-Undang 13/2013, peraturan perusahaan mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau pejabat yang tertunjuk. Yang B. Pengesahan peraturan perusahaan tersebut, pasal 7 Permenaker 28/2014 dilakukan oleh Kepala SKPD Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten atau Kota untuk perusahaan yang terdapat hanya dalam satu wilayah kabupaten kota. Kepala SKPD Bidang Ketenagakerjaan Provinsi untuk perusahaan yang terdapat pada lebih dari satu kabupaten atau kota dalam satu provinsi. Direktur Jenderal untuk perusahaan yang terdapat pada lebih dari satu provinsi. Direktur Jenderal dapat mendelegasikan kewenangan pengesahan peraturan perusahaan kepada direktur yang menyelenggarakan urusan di bidang persyaratan kerja. Bagian C, hal yang patut diperhatikan adalah jika perusahaan memiliki cabang dan anak perusahaan. Menurut pasal 3 ayat 5 Permenaker 28/2014, dalam hal peraturan perusahaan turunan belum disahkan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan setempat, maka peraturan perusahaan yang berlaku di cabang adalah peraturan perusahaan yang berlaku pada perusahaan induk dari perusahaan di cabang atau unit atau kerja perwakilan perusahaan. Selain itu, jika beberapa perusahaan tergabung dalam satu grup, menurut pasal 3 ayat 6 Permenaker 28/2014, peraturan perusahaan dibuat oleh masing-masing perusahaan.
Artinya, induk perusahaan yang menaungi anak perusahaan masing-masing wajib membuat peraturan perusahaan yang disahkan oleh menteri atau pejabat yang berwenang. Pada bagian D, atas dasar di atas, peraturan perusahaan dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat jika sudah mendapatkan pengesahan dari menteri atau pejabat yang berwenang, sesuai dengan pasal 108 ayat 1 Undang-Undang 13/2003 dan pasal 7 Permenaker 28/2014. Bagian E, sanksi pidana jika perusahaan tidak membuat peraturan perusahaan. Membuat peraturan perusahaan adalah kewajiban bagi perusahaan yang telah memiliki sekurang-kurangnya 10 pekerja. Jika perusahaan tidak membuat peraturan perusahaan, maka perusahaan dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam pasal 188 ayat 1 Undang-Undang 13/2003 diatur sebagai berikut. Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 2, pasal 38 ayat 2, pasal 63 ayat 1, pasal 78 ayat 1, pasal 108 ayat 1, pasal 111 ayat 3, pasal 114, dan pasal 148, dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit 5 juta rupiah dan paling banyak 50 juta. Penyampaian materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Rahmadani. Baiklah, saya akan menyampaikan materi yaitu tentang perbedaan antara PP dan PKB. PP adalah peraturan perusahaan atau peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang membuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Sedangkan PKB adalah perjanjian kerja bersama yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau serikat buruh dalam beberapa serikat pekerja yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan dengan pengusaha. Perbedaan PP dan PKB. Yang pertama, PP hanya pihak pengusaha sendiri, pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Sedangkan PKB, pengusaha dan serikat pekerja atau serikat buruh, pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Yang kedua yaitu PP tidak ada, hanya pengusaha perlu memperhatikan syarat dan pertimbangan dari wakil pekerja atau buruh, pasal 110 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Sedangkan PKB ada kesepakatan karena melalui proses perundingan, sehingga kedua belah pihak bertanggung jawab dalam melaksanakannya, pasal 116 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Yang ketiga yaitu PP. PP wajib diperbarui atau ditingkatkan statusnya menjadi PKB, pasal 101 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Sedangkan PKB terus disempurnakan sesuai dengan perkembangan situasi. PKB tidak boleh diganti menjadi PP. Yang keempat yaitu PP tidak boleh diperpanjang, harus diperbarui, pasal 101 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Sedangkan PKB dapat diperpanjang 1 tahun lagi, kemudian diperbarui, pasal 123 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Penyampaian materi yang ketiga yang akan disampaikan oleh Mareta Aryani. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai mekanisme menyusun PP dan KKB atau PKB. Yang pertama, ketentuan peraturan perusahaan. Terdiri dari sekurang-kurangnya satu perusahaan terdiri dari 10 pekerja. Dan yang kedua berlaku untuk semua pekerja di perusahaan induk dan di cabang. Itu pun jika memiliki. Dan yang ketiga merupakan kewajiban dan tanggung jawab pengusaha. Yang keempat disusun oleh pengusaha dengan memperhatikan saran dan masukan pekerja. Dan yang kelima, ketentuan tidak boleh bertentangan atau lebih rendah dengan peraturan perundang-undangan ketenaga kerjaan yang berlaku. Dan yang terakhir, masa berlaku 2 tahun dan bisa diperpanjang paling lama 1 tahun. Ketentuan perjanjian kerjasama. Yang pertama, dilakukan perundingan dengan perwakilan serikat pekerja atau buruh. Dan yang kedua, hanya ada satu PKB dalam satu perusahaan yang sama berlaku untuk semua pekerja di perusahaan induk dan di cabang. Dan yang ketiga, jika ada serikat pekerja lebih dari satu, maka yang diizinkan 3 serikat pekerja dengan anggota minimal 10%.
Dan yang keempat, jumlah tim perunding masing-masing 9 orang dengan kuasa penuh. Dan yang kelima, apabila PKB tidak mencapai kesepakatan dan masa berlaku perpanjangan PKB telah habis, maka PKB yang berlaku adalah PKB dengan sebelumnya, sampai PKB yang baru disepakatin. Dan yang terakhir, masa berlaku 2 tahun dan bisa diperpanjang paling lama 1 tahun. Baiklah, lanjut ke tahapan pembuatan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama. Di dalam tahapan pembuatan peraturan perusahaan, terdiri dari penyusunan naskah rancangan peraturan perusahaan oleh pengusaha, dan pengusaha harus menyampaikan naskah rancangan PP kepada wakil pekerja untuk mendapatkan saran dan pertimbangan secara tertulis. Dan terakhir, hal-hal yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan. Dalam mekanisme menyusun KKB atau PKB, terdiri dari penyusunan tim perunding dari pihak pengusaha dan serikat pekerja, lalu melakukan perundingan di tempat, waktu, durasi, dan biaya yang sudah disepakati bersama dalam tata tertib perundingan. Dan selanjutnya, pengusaha mengajukan permohonan pengesahan PP kepada pejabat kepala SKPD bidang ketenagakerjaan kabupaten, kota, provinsi, atau direktur jenderal jika lebih dari 1 provinsi. Kemudian disertai dengan syarat membawa surat permohonan PP rangkap 3, bukti mendapat saran dari pekerja, akta perusahaan, wajib lapor perusahaan, lalu keikutsertaan BPJS menunjukkan struktur dan skala upah. Kemudian dilakukan pengecekan dan penelitian oleh pejabat bidang ketenagakerjaan. Setelah mekanisme dilakukan, barulah melakukan pengesahan. Penyampaian materi yang keempat yang akan disampaikan oleh Noviani. Baiklah teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan materi tentang format standar peraturan perusahaan atau PP, kontrak kerja bersama atau KKB, dan perjanjian kerja. Yang pertama kita akan membahas tentang format standar perancangan peraturan perusahaan, yang terdiri dari judul, considerance, isi yang berisikan tentang substansi yang diatur. Selanjutnya ada penutup, ketentuan dan berlakunya PP dan tradisional, dan terakhir ada lampiran yang berisikan hal-hal teknis. Sebelum kita melakukan format standar perancangan peraturan perusahaan, kita harus mengetahui terlebih dahulu perancangan peraturan itu bagaimana sih gitu. Yang pertama ada para pihak dalam peraturan perusahaan atau komparisi. Yang kedua, objek dan esensi dari peraturan perusahaan. Selanjutnya ada ketentuan-ketentuan yang disepakati para pihak dalam peraturan perusahaan. Dan yang terakhir, keterikatan antara isi peraturan perusahaan dengan PK dan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya kita akan membahas tentang format standar perancangan perjanjian kerja bersama, yang berisikan tentang judul, yang kedua ada pembukaan, yang ketiga ada isi, dan yang keempat ada penutupan, dan terakhir ada lampiran. Sebelum kita melakukan format standar perancangan, alangkah baiknya kita mengetahui bagaimana sih perancangan perjanjian kerja bersama itu. Yang pertama ada para pihak dalam perjanjian kerja bersama atau komparisi dan kapasitas. Yang kedua ada pemahaman perjanjian kerja bersama. Dan yang ketiga ada objek dan esensi dari perjanjian kerja bersama. Yang keempat ada ketentuan-ketentuan yang disepakati para pihak dalam perjanjian kerja bersama. Dan yang terakhir ada pemahaman terhadap klausul-klausul tertentu dalam perjanjian kerja bersama yang berkaitan antara isi perjanjian kerja bersama dan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga ada format standar perancangan perjanjian kerja yang terdiri dari judul yang berisikan tentang perjanjian kerja, PKWT, PKWTT, PKHL, dan PKL. Yang kedua ada pembukaan yang terdiri dari keterangan waktu, statement umum para pihak, dan yang ketiga ada keterangan dan kapasitas masing-masing pihak. Yang keempat ada isi yang berisikan tentang premis, ketentuan umum, pasal-pasal atau klausul yang diperjanjikan. Yang kelima ada penutup yang berisikan tentang ketentuan transisi atau pemberlakuan, dan yang terakhir yaitu berisikan tentang lampiran, hal-hal yang bersifat teknis dari pasal-pasal atau klausul perjanjian. Sebelum kita membuat format standar,
kita harus mengetahui dahulu bagaimana sih perancangan perjanjian pekerjaan tersebut. Yaitu pertama ada para pihak dalam perjanjian kerja, yang kedua ada pemahaman perjanjian kerja, yang ketiga ada objek dan esensi dari perjanjian kerja, yang keempat ketentuan-ketentuan yang disepakati para pihak dalam perjanjian kerja, dan yang terakhir ada keterkaitan antara isi kerja dan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan. Baiklah teman-teman, itulah materi dari saya. Sekian, terima kasih. Nah, itulah pemaparan materi dari kelompok 2, yaitu kelompok kami. Mudah-mudahan dari pemaparan ini bisa memberi paham atau ada sesuatu yang didapat dari penyampaian presentasi kami. Mungkin kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Mungkin diakhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.